Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Qala ta'ala fil kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, arada akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa alaihi bil ilmi." Alhamdulillah, yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita bisa sama-sama melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Alhamdulillah. Salawat dan salam senantiasa tak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar kita, Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua hal ini yang tadi saya sebutkan itu tidak akan pernah terlupakan. Satu, kita bersyukur pada Allah dengan memuji atas kebesaran namanya. Kedua, salawat atas Rasulullah. Ini tidak akan pernah dilupakan, hatta ya, baik di dalam majlis ataupun di luar majlis. Ini tidak akan terlupakan. Kenapa? Karena pada hakikatnya kita adalah ya sebagai ya, Abdullah, ya, sebagai hamba Allah. Yang kedua, kita sebagai umat Rasulullah. Maka sudah sepantasnya apa yang kita punya hari ini, apa yang kita miliki hari ini, itu tentu tidak lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala dan perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Pembina Yayasan Hizbul Kahfi, Sudah Ustaz Hidayatullah, Ustaz Adi Kirno, ya ada Ustaz Suparman selaku yayasan, para asatidz semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian yang saya banggakan para santri hafiz Quran, insyaallah sudah selesai ya. Sudah ada yang selesai 30 juz ya. Ada yang sudah selesai 30 juz? Samping saya ini ya, Masya Allah, luar biasa. Para santri yang berbahagia, terima kasih Ustaz Hakim. Ya, kami diminta untuk memberikan sedikit motivasi ya. Insya Allah pada malam hari ini ya, apa yang bisa saya sampaikan insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat. Para santri yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini bersyukur ya. Antum semua bersyukur. Kenapa? Karena kita ini masih diberikan kesempatan untuk hidup. Masih diberikan kesempatan untuk hidup ya. Apalagi kita bisa sampai di tahun 2024 ini. Ini satu nikmat yang luar biasa. Satu nikmat yang luar biasa. Karena banyak ya saudara-saudara kita, teman-teman kita yang masuk di tahun 2024 Allah panggil nyawanya. Banyak yang terjadi musibah dan lain sebagainya, musibah bencana alam, kemudian dan lain sebagainya yang menyebabkan hilangnya nyawa. Banyak juga saudara-saudara kita yang di rumah sakit yang mereka hari ini terbaring sakit gitu ya, yang tidak bisa menikmati ya nikmatnya dunia ini ya, mereka hanya terbaring, tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, maka ini kita harus bersyukur, betul-betul bersyukur Allah masih menghadirkan diri kita ini ya, yang banyak dosa kita ini ya, untuk
bertemu di 2024. Ini luar biasa. Luar biasa. Ya, walaupun tahun baru kita ini tahun baru Hijriah ya. Tapi ya, tahun baru Masehi juga ini adalah bentuk daripada rasa syukur kita yang Allah hadirkan. Sehingga dalam Al-Quran itu Allah mengatakan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Jadi ya sengaja diputar ya, hari demi hari ya, waktu demi waktu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Ya itu diputar ya, supaya apa? Supaya kita ini semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan semuanya, berbicara terkait dengan awal tahun, tentu ini bukan hanya sekedar nama ya, bukan, tapi ada makna yang tersirat di dalamnya. Ada sesuatu yang memang betul-betul harus kita ambil di dalamnya. Jangan sampai masuk di awal tahun atau tahun baru Islam, atau juga mungkin hari kelahiran kita ya, di usia antum mungkin yang 15 naik ke 16 ya. Nah, ini ada sesuatu yang memang betul-betul harus kita pikirkan. Maka jangan sampai kita dipertemukan di usia yang semakin berkurang jatahnya ya, di tahun ya, diberikan tahun lagi ya, bertemu di 2024 ini ya, tapi tidak kita maksimalkan untuk hal-hal yang positif. Inilah yang memang penting, perlunya kita untuk bermuhasabah ya, bermuhasabah. Sangat penting sekali bermuhasabah. Maka di awal tahun ini bagi seorang santri, terutama bagi para penghafal Al-Quran, ini betul-betul yang pertama yang harus diperhatikan adalah niatnya. Jangan sampai keberadaan antum di Pondok Ashabul Kahfi ini niatnya bukan karena lillahi ta'ala, niatnya bukan karena menghafal Al-Quran misalnya. Nah, ini pentingnya ya, pentingnya memperbaiki niat. Salah niat di awal, maka akan salah dalam perjalanannya. Tapi kalau betul niatnya, ya Allah, saya sudah di pondok ini, ya Allah ya, dibetulkan niatnya, diluruskan ya, karena Allah, karena orang tua, karena pengen menghafal Al-Quran, betul-betul diperbaiki niatnya terus. Karena yang namanya niat itu ya mudah bergeser, betul tidak? Mudah bergeser ya. Kadang santri kalau menghafal Quran semangat gitu kan, hari ini pengen menghafal satu halaman misalnya kan. Nah, niatnya pengen menghafal satu halaman, tapi ya ketika jalan sana ke sini ya, melihat kiri kanan misalnya gitu kan, wah ada pemandangan yang luar biasa misalnya kan ya. Ada orang misalnya yang berpakaian, misalnya orang ya, wanita ya, yang kurang bahan misalnya kan, setengah pakaiannya misalnya begitu kan, wah, terlihat di lintas kita. Nah, itu juga mempengaruhi sekali niat kita itu. Maka dalam hal niat ini sangat betul-betul bagi kawan-kawan ya, terutama bagi para penghafal Al-Quran ya, untuk bisa menghafal 30 juz, bisa tasmi dengan mungkin, itu betul-betul harus diperhatikan niat. Salah niatnya di awal, maka jangan salahkan dalam perjalanannya, pasti akan lambat, terlambat. Kemudian yang kedua, setelah tadi niat kita perbaharui, kita perbaiki, kita mantapkan betul, kita betul-betul memurnikan niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak cukup hanya niat tersebut ya. Wah, sudah di pondok ini niatnya pengen menghafal Al-Quran, pengen selesai 30 juz, pengen selesai 30 juz ya. Niat antum semua pengen selesai 30 juz, tapi tidak cukup dengan niat.
Maka perlu yang kedua yang antum harus lakukan adalah bagi santri, terutama penghafal Al-Quran, perencanaan. Nah, ini perencanaan bagian daripada proses tadi untuk mendapatkan ya sesuai apa yang antum niatkan. Niatnya pengen hafal 30 juz. Nah, maka dibuatlah rencananya. Bagaimana strategi antum bisa mencapai 30 juz? Nah, tentu dibuat ya rencananya. Ya, 30 juz. Ya, misalnya dibagi dalam waktu berapa tahun? 3 tahun misalnya. Ya. Nah, itu kan dalam waktu besar. Kemudian dalam waktu kecilnya apa? Misalnya perharinya berapa setorannya? Ya, minimal 1 hari 1 halaman. 1 bulan otomatis 1 juz lebih. Tinggal dihitung 1 tahun berapa, 2 tahun berapa, 3 tahun berapa. Maka akan terlihat hasilnya. Maka yang kedua tadi sangat penting ya, merencanakan. Nah, para santri penghafal Al-Quran ini jangan sampai kita ini tidak merencanakan. Karena kalau tidak merencanakan, apalagi dalam menghafal Al-Quran, nanti akan bingung. 1 hari mau setoran apa, ini kan nggak dapat apa-apa gitu kan. Menghafal enggak, murojaah enggak gitu kan, setoran enggak, ziyadah enggak gitu kan. Nggak jelas. Tadi katanya pengen hafal 30 juz, tapi nggak jelas dalam kesehariannya. Karena apa? Karena tidak merencanakan. Paham ya, kawan-kawan santri? Ya, jadi harus direncanakan. Targetnya 30 juz, bagaimana direncanakan? Ya, programnya dalam sehari-hari. Ya, sehingga nanti akan terwujud selesai 30 juz. Nah, kemudian yang ketiga, tidak cukup juga hanya sebatas merencanakan. Banyak orang tuh hanya sekedar ingin, Ustadz, saya pengen hafal 30 juz. Ustadz, saya sehari pengen setoran sehalaman, 1 lembar, 1 juz. Hanya sekedar pengen. Ya, ini apalagi santri. Targetnya besar, 30 juz. Ya, sudah merencanakan dari pagi ya sampai tidur, sudah direncanakan. Tapi yang ketiga lupa pengorbanan. Nabi itu dalam berhijrah itu penuh pengorbanan. Tidak cukup hanya merencanakan ya hijrah, tapi betul-betul itu pengorbanan. Maka santri ya hari ini harusnya berkorban. Kalau pengen antum selesai 30 juz dengan mungkin ya bisa dikatakan apa santri hufaz ya, santri yang kuat hafalannya, maka harus berkorban. Berkorban, kalau berbicara berkorban luar biasa lah ya. Mungkin bisa bertanyalah kepada ustaz-ustaz antum di sini ya, bagaimana ya pengorbanannya ya menghafal 30 juz, selesai 30 juz, bagaimana pengorbanannya. Tentu tidak mudah ya, bahkan juga kadang tidurnya juga tidak teratur gitu kan, tidak menentu ya, sampai tengah malam ya terus menghafal murojaah ya, terus saat kadang orang kawan-kawan sedang mengobrol, asik ngobrol gitu kan ya, asik ngobrol gitu ya kadang kan ya, makan kadang ngobrol, makannya sebentar 5 menit, ngobrolnya yang lama setengah jam biasanya. Nah itu asik gitu kan. Nah di situ penting kita untuk bagaimana berkorban, mengorbankan tadi teman ya, di saat ngobrol ya, bagaimana kita korbankan waktu kita ini untuk menghafal, untuk murojaah ya. Maka bahasanya itu bullshit ya, kalau orang sudah mengatakan niatnya sudah benar gitu kan, rencananya sudah bagus, tapi tidak mau berkorban santri untuk hafal 30 juz, maka itu adalah omong kosong, bullshit ya. Itu hanya sekedar cerita ya, tidak ada pengorbanan. Nah maka di sini sangat penting ya bagi santri untuk berkorban ya, berkorban ya, mati-matian menghafal siang malam gitu kan, bangunnya sebelum subuh, jam mulai mandi malam, mandi subuh, sebelum subuh. Nah, maka insya Allah 3 hal tadi itu ya, setelah antum memantapkan niat, memperbaiki niat, hafal 30 juz, kemudian yang kedua antum
ya, atur itu strategi, rencanakan, di planning programnya sehari berapa halaman, setorannya, murojaahnya berapa, maka kemudian yang terakhir tadi pengorbanan. Insya Allah 3 ini kalau antum betul-betul di pondok ini betul-betul melakukan 3 hal ini, insya Allah ya 1 tahun yang akan datang insya Allah antum sudah selesai 30 juz. Insya Allah sudah selesai 30 juz. Maka para santri semuanya, kita ini memang harus merasa butuh, apalagi tadi saya sebutkan ya di dalam hadis diriwayatkan At-Tirmizi, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi." Ya, keberadaan antum di pondok ini menuntut ilmu itu luar biasa. Ya, luar biasa. Bahagianya itu luar biasa santri. Ya, coba Ustaz pengen tanya. Siapa nama? Madhan. Bahagia nggak di pondok? Bahagia ya? Benar nggak bahagia? Bahagia ya? Kenapa bahagianya? Hah? Ada temen. Terus apa lagi? Belajar bareng gitu ya, makan gitu ya. Bahagia. Menuntut ilmu itu bahagia. Ya, santri itu bahagia di sini. Ini bukti ya. Siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, ya, maka harus dengan ilmu. Ya, ilmu di pondok belajar bareng teman. Itu bahagia, luar biasa bahagianya. Kadang makannya 1 nampan itu bahagianya luar biasa. Kemudian yang kedua, siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, ya, fa'alaihi bil ilmi, maka juga dengan ilmu. Ya, waman ardhahuma, siapa yang ingin kebahagiaan keduanya, fa'alaihi bil ilmi, maka dengan ilmu. Jadi, kawan-kawan santri semuanya, tidak akan rugi kita belajar di sini, menuntut ilmu di sini dengan keadaan yang seperti ini, itu luar biasa. Ini bentuk daripada mujahadah dan pengorbanan para santri-santri menghafal Al-Quran. Insya Allah dari tempat ini akan terlahir para santri yang hafal 30 juz, santri yang amanah, yang adil, dan insya Allah akan bermanfaat untuk bangsa kita ini, untuk negara kita ini, untuk agama ini yang penting ya. Dan yang terpenting adalah untuk perjuangan Islam ini luar biasa. Baik, demikian dari kami yang bisa kami sampaikan sedikit. Mohon maaf, ini bukan tausiah sebetulnya ya, tapi berbagi pengalaman dan spirit insya Allah. Demikian, mari sama-sama kita tutup ya, dengan doa Fadilah surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberikan ijabah ya doa-doa kita semuanya ya, niat kita ya, pesantren Sabul Kahfi ya bisa segera ya dari pembangunannya yang serama dan sebagainya, masjid insya Allah bisa dirasakan oleh kita bersama nanti. Amin. Setelah hadirnya wakil yang tersolihah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.